Hai rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi mengenai perumahan kena banjir, bisakah gugat developer? Perumahan kena banjir, bisakah gugat developer? Kita akan bahas materi ini, namun perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dalam video pembelajar kita kali ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Baik rekan-rekan semua, mari kita bahas materi kita. Perumahan kena banjir, bisakah gugat developer? Seluruh materi ini diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Eriska Permatasari, Sarjana Hukum dari media online hukumonline.com. Kita ambil contoh kasus. Apabila kamu tinggal di perumahan yang developernya bilang ataupun menjanjikan tidak akan banjir, nah ternyata setelah ditinggali selama 2 tahun atau bahkan sebelum 2 tahun, ternyata setiap hujan besar banjir. Dan ketika diminta pertanggungjawaban, pihak developer selalu menghindar. Nah, apakah pihak developer tersebut bisa digugat secara hukum? Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bagaimana telah diubah, dihapus, dan atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Dilakukan perencanaan perumahan yang terdiri atas perencanaan dan perancangan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar yang meliputi A. Ketentuan umum minimal itu memenuhi 1. Aspek keselamatan bangunan, 2. Kebutuhan minimum ruang, dan 3. Aspek kesehatan bangunan, dan B. Standar teknis yang terdiri dari pemilihan lokasi rumah, ketentuan luas dan dimensi kafling, dan perancangan rumah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, beserta perpipaan atau plumbing bangunan rumah. Sama halnya dengan hasil perencanaan dan perancangan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan juga harus memenuhi standar yang meliputi A. Ketentuan umum minimal memenuhi kebutuhan daya tampung perumahan, kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat, mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan, dan terhubung dengan jaringan perkotaan existing. B. Standar teknis yang meliputi 1. Standar prasarana minimal itu meliputi 1. Jaringan jalan, 2. Saluran pembuangan air hujan atau drainase, 3. Penyediaan air minum, 4. Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan 5. Tempat pembuangan sampah. Yang berikutnya standar sarana itu minimal meliputi ruang terbuka hijau RTH dan sarana umum minimal meliputi rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan. Yang terakhir itu standar utilitas umum minimal tersedianya jaringan listrik. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum membangun suatu perumahan itu pihak pengembang atau developer dalam tahap perencanaan harus memastikan adanya saluran pembuangan air hujan atau drainase yang merupakan salah satu prasarana yang harus disediakan. Jika developer mengiklankan perumahan bebas banjir, nah dalam hal pihak developer atau pengembang itu menjanjikan unit rumah di perumahan yang dijual itu bebas banjir,
dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan, dalam pamflet ataupun brosurnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, itu secara hukum pihak developer melanggar pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Akibat hukumnya itu adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan itu dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Selain daripada itu, konsumen yang mengalami kerugian dari tindakan developer itu dapat juga menggugat developer melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau melalui pengadilan umum. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ada praktiknya ya di dalam doktrin hukum itu, bahwa peristiwa banjir ini juga dikategorikan sebagai suatu peristiwa alam, sehingga terdapat suatu argumentasi bahwa peristiwa banjir dalam komplek perumahan itu merupakan peristiwa alam dan membebaskan pihak developer dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Jadi sekiranya apabila kita itu ingin melakukan suatu upaya hukum terhadap developer untuk mempertanggungjawabkan peristiwa banjir, sarannya itu adalah supaya kita terlebih dulu mempelajari dan mengkaji baik dokumen ataupun fakta di lapangan untuk kita bisa mendapatkan fakta hukumnya. Apakah banjir yang terjadi dalam kawasan perumahan kita itu murni karena peristiwa alam atau karena adanya kesalahan pihak developer dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Jadi demikian rekan-rekan semua pembahasan kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi-materi lainnya dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.